dan mukanya tuh hitam tapi Iya. senyumnya kelihatan karena gue nyadar gue disenyumin. Oke, selamat malam semuanya, kembali lagi di channel Astrologi bersama gue TB. Gua Adam. Di sini kita bakal ada konten sebenarnya nggak baru sih, itu cuman pengen kita tuh kangen horor. Kangen horor. Soalnya di channel kita sisi horor udah nggak ada. Iya. Nah, jadi di hari ini kita bakal cerita-cerita aja Iya. tentang paranormal experience yang pernah kita alami. Tapi sebelum kita mulai cerita tentang paranormal experience yang udah kita alamin, sebenarnya hantu itu nggak akan atau nggak bisa masuk ke rumah kita kecuali emang dengan sengaja kita undang. Tuh. Lewat niat dalam hati aja udah mereka anggap sebagai undangan atau izin. Ya sesimpel itulah mereka. Jadi kayak lu nggak usah lu Ritual. baca, nggak usah ritual, lu nggak usah baca keras-keras, cukup niat dalam hati aja mereka udah denger. Iya. Oke. Semudah itu ya. Semudah itu. Undang makhluk halus. Oke, dari lu dulu mungkin. Dari gue dulu. Gue sebenarnya nggak terlalu sering ya berinteraksi sama hal-hal seperti itu gitu. Dan gue pun sebenarnya orangnya nggak yang terlalu percaya banget gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Makanya kan kita membuktikan dengan cara explore pas di konten-konten kita yang dulu gitu. Cuman gue ketampar sama omongan sendiri ada satu saat itu, nggak first sih, cuman untuk selang waktu setahun 2 tahun ini itu yang paling legit man. Apa? Pas explore di daerah rumahnya dekat rumahnya kakek, di lokasinya di Talang. Nah, di rumah kosong itu mungkin kalau lu nonton kayak yang gimmick atau segala macam, lu mau bilang apa gitu tentang video-video kita yang dulu. Cuman video kita yang dulu itu ya kalau ada aneh-aneh itu memang real gitu, dan sedikit banget kan kejadian anehnya tuh. Nggak semua video kita tuh ada yang kejadian anehnya gitu. Dan di kondisi di situ menurut gue yang paling creepy. Kenapa? Jadi waktu itu kondisinya gue baru masuk sama TB sama Ijat itu, terus ada kakek juga, sama ada siapa? Anu sama satu lagi siapa? Adit sama Adit. Itu kita masuk rame-rame kan, ke rumah, otomatis ke rumah kosong itu otomatis gue pun nggak takut dong, karena beramai-ramai kan. Cuman di situ mungkin gue udah terlalu frontal kondisinya. Karena gue tuh, karena kita gitu ya, mau membuktikan kalau ya di klip-klip hantu-hantu di YouTube tuh ya bohong gitu. Karena kita pernah ngebuktiin sendiri ya, ada yang bohong gitu, ada yang settingan, tapi kita nggak mau sebut nama karena dia terkenal. Cuman kondisinya fake lah. Dan di situ kalau di kondisi waktu itu kondisinya gue habis mainin apa kayak kawat gitu. Kalau nggak salah ya, seingat gue tuh gue mainin kawat, terus boneka ya, sepatu, pokoknya semua barang-barang yang ada di dalam itu gue mainin. Gue obrak-abrik lah istilahnya tempat itu. Dimana tempat itu tuh sebenarnya tempat kosong. Dan kalau kata siapa? Oh ya, kalau kata Ewing, dia kalau misalnya lu kayak explore gitu ke tempat kosong gitu, misalnya kayak ada boneka, ya jangan lu pindahin atau apa, jangan disentuh lah istilahnya. Tahu gua, seingat gua tuh kata Ewing atau siapa, pokoknya itu berhoror. Karena masuk akal, karena mungkin itu tempat diamnya arwah atau segala macam ya, gua nggak tahu gitu. Tapi kan kondisinya di situ gua ya bodo amat gitu. I don't give a shit. Di situ gua mainin boneka, gua lempar botol, lempar kawat segala macam, gua roasting di situ. Dan tiba-tiba nggak lama setelah ngerosting itu segala macam, si Ijat kan sempet kayak gusar gitu. Ijat tuh bisik-bisik ke gua. Gimana? Be ada pocong katanya. Oh waktu itu. Oh iya, itu gue nggak tahu tuh. Ya, itu gue nggak tahu karena gue lagi tag. Gue pun lagi tag, maksudnya lagi ngejokes lah gitu. Nah pas di situ nggak lama setelah itu ya, si Ijat ngomong gitu ya. Di situ gue sesak, gak bisa napas. Gue nggak tahu. Kalau gue
pemikiran positif gue itu ruangan sempit, panas, terus atap sama badan gue tuh kayak deket banget gitu, nggak jauh gitu, nggak kayak kamar gue. Mungkin karena ngap gitu, gue mikirnya pertamanya gitu. Gue ngap, nyesek, itu bener-bener kayak gue bengong, ini kenapa gitu. Ini gue kenapa tiba-tiba bengong, gue tiba nggak bisa mikir lah gitu, gue ngeblank di situ, tiba-tiba nggak bisa napas. Hasil kan anak-anak kan juga takut kan, panik kan di situ. Masalahnya bijat itu bisa lihat tapi dia nggak bisa ngobatin. Iya kan, permasalahan kita itu kan. Udah gitu kita langsung cabut, gue keluar, udah mulai reda, udah mulai nggak sesak lagi. Di situ bijat udah mulai cerita kenapanya, katanya ngomongnya ada yang mau ngedeketin gue, ada segala macam. Ya di situ tetap gue masih belum percaya sebenarnya, karena gue masih mikir logis. Di situ gue sesak karena speed. Tapi gak lama setelah kejadian itu, kita lagi ngobrol-ngobrol di luar, bau kembang Kamboja. Bau melati. Kamboja apa melati sih? Gue nggak tahu. Kamboja itu ya gue nggak tahu bau-bauan sih. Soalnya tiba-tiba bau-bau yang serem gitu loh. Dan gue nanya ke si kakek yang at least yang rumahnya di situ, kayak di sini ada pohon melati gak? Gue nengok kiri kanan, itu tuh bener-bener gang sempit, tembok, terus cuma ada pohon pisang, seingat gue. Ya rumah-rumah. Ya nggak ada pohon melati aja. Iya nggak ada pohon melati. Dan di situ langsung bau melati dan wah merinding, ngepet. Itu serem sih. Itu menurut gue salah satu yang paling serem di belakangan ini, yang baru-baru ini. Itu sih kalau gue paranormal experience yang paling ngena banget, karena di situ walaupun gue sampai sekarang masih berpikir logis, cuman kalau gue mikir balik lagi ngedengar kata-kata Ewing gitu, kalau ada barang jangan dimainin segala macam, ya di situ gue bener-bener I don't give a shit gitu. Ya gue roasting aja nih semuanya, gue mainin. Itu kalau dari gue. Lu dulu lagi. Lu sekarang. Kalau dari gue, ini tuh gue alamin ketika gue lagi naik gunung. Kemana? Gue naik ke Gunung Gede. Gunung Gede. Posisinya tuh gue turunnya tuh telat. Oke, jadi pas gue sore. Gue turun sore menuju maghrib. Lagi senja lah menuju maghrib. Maaf. Terus ketika gue inget banget gue tuh turun lewat yang jalur jauh tuh Putri ya. Let's say Putri lah. Ya mungkin Putri atau Cibodas, gue lupa. Pokoknya gue lewat situ turunnya. Dan terus gue ngelewatin telaga. Ada telaga gitu. Kata teman gue, di sini suka ada macan kumbang nih, minum katanya. Oh oke, gue bilang. Dari telaga itu ke pos 1 itu masih jauh jaraknya. Dan masih jauh itu gue jalan berdua sama temen gue. Jalan berdua karena yang lain di belakang pada capek katanya. Gue mau nyebat dulu. Terus gue bilang, ya udah lu nyebat, gue duluan ya, karena gue udah gue capek nih, gue pengen buru-buru sampai pos 1 gitu, mau istirahat. Udah gitu gue duluan tuh sama temen gue, sebut aja Arik namanya. Nah temen gue Arik, jalan berdua. Pas lagi turun gue ketemu kucing. Di situ gue nggak mikir aneh, kucing, karena gue emang suka kucing. Apa yang salah dengan kucing? Terus aduh gue merinding deh. Merinding gue. Nah kucingnya itu ngeliatin, gue deketin, gue lus-lus kepalanya. Hai cing, gue bilang. Kenapa? Gue bilang, lu mau nanjak? Gue bilang, masih jauh puncak, ada 5 jam lagi. Gue ngomong gitu ke kucingnya. Kucingnya meong. Terus gue turun kan, jalan turun. Kalau nggak salah tuh kucingnya gue rekam. Gue mainin. Terus gue turun, terus gue mikir, dari bawah ke telaga itu jauh. Kucing ngapain ke atas gunung? Mau makan apa? Ya main. Jauh. Itu kucingnya kucing apa? Kucing kampung? Apa kucing kampung? Kucing hutan? Enggak, literally kucing kampung. Terus warnanya tuh tiga warna. Nah terus gue turun kan. Pokoknya ntar ada penjelasan tentang kucingnya. Ini rentetan ceritanya nih, gue jelasin. Nah pas turun, gue di situ tuh belum mikir masa kucing bisa ke atas. Gue tuh di situ masih kayak. Itu jaraknya berapa? Jaraknya tuh dari telaga ke pos 1 tuh jauh anjir. Ya jauh deh, pokoknya jauh. Gue ngerasa banget sampai kaki gue kram. Nah terus pas gue turun tuh mungkin sekitar jam 5:30 gue turun sama Arik tuh. Setelah ketemu kucing, gue jalan kiri kanan sama Arik.
pas gue ketemu kucing tuh Arik kayak bodo amat jalan gitu. Terus akhirnya gue nyusul Arik, gue lari das gue nyamperin Arik, tiba-tiba kresek di samping kanan. Ada kresek terus gue bilang gini ke Arik, Rik lu dengar gak sih? Iya dengar, kata Arik. Terus dia bilang gini, terus si Arik bilang gini, gue ngeri macan kumbang, kata Arik. Terus gue bilang, oh iya ya, ngeri juga nih, takut ada macan. Gue bilang gitu kan. Pas lagi jalan, itu kresek tuh ngikutin jalan gue sama Arik berdua, serak ngikutin. Terus gue ngomong gini, Rik, lu nyium bau bunga gak? Waduh. Terus yang aduh gue merinding kan tuh. Terus brengseknya si Arik malah lari ninggalin gue. Oh dia langsung merinding kan? Dia langsung lari ninggalin gue. Lah kan gue nggak tahu apa-apa. Pertama gue di situ pemula, gue nggak pernah naik gunung sama sekali. Dan gue nggak tahu kalau misalnya kita di gunung dan ngalamin hal-hal aneh itu jangan diceritain pas itu juga. Iya karena takut kejadian seperti itu. Nah pas di situ gue langsung ngomong ke Arik, Rik, lu nyium bau bunga gak? Gue bilang. Terus Arik tiba-tiba nengok ke gue, mukanya kayak cemas gitu, nengok ke gue, set. Terus gue ngeliat ke Arik, kenapa? Gue bilang. Terus dia lari ninggalin gue. Dia lari, terus gue bilang, Rik lu kenapa? Gue di situ gak ngerasa aneh-aneh. Gue pikir ya mungkin monyet atau apa, atau mungkin jalur lintas babi gitu, ada apa gitu lewat binatang. Namanya di hutan. Namanya di hutan. Cuman yang gak masuk akal tuh wangi bunga. Tapi gue tetap positifin. Oh hutan kan pasti ada hubungan dong. Cuman bunga yang gue cium itu literally kayak bunga di kuburan, ngerti gak sih? Bunga-bunga kemboja gitu. Kayak bunga-bunga yang misalnya dijual-jual. Bunga yang dijual-jual. Bunga yang merah putih. Yang merah putih kayak gitu. Gue itu pekat banget gue nyium. Gue ngomong ke Arik, lu nyium bau bunga gak, Arik? Terus dia lari. Terus itu bener-bener makin senja tuh. Udah menuju gelap. Nah pas udah menuju gelap, gue jalan sendirian. Arik udah lari ngacir. Karena Arik tuh yang paling berpengalaman naik gunung. Udah sering naik gunung. Nah akhirnya gue ketemu lagi sama Arik. Arik tuh lagi duduk di kayak pos gitu. Itu pos berapa gue lupa. Arik lagi duduk. Terus gue nyamperin Arik. Si Arik lagi duduk. Terus gue duduk. Kenapa lu lari ninggalin gue? Gue bilang. Karena itu udah mulai dekat ke pos 1. Udah mau mulai keluar gunung. Arik bilang gini, Be, lu kalau misalnya di gunung ngalamin hal-hal aneh gitu, jangan diceritain pas itu juga, katanya. Iya, benar. Karena itu hal yang tabu, ibaratnya kayak tabu gitu. Ngerinya lu nggak bisa pulang gitu, lu disesatin atau apa. Terus gue baru, oh iya. Terus kenapa si Arik tahu gitu ninggalin lu anjing? Ya makanya itu brengseknya anjingnya emang. Mungkin dia pun takut. Mungkin dia panik. Nah terus kan gue pulang. Dan gue setelah pulang dari Gunung Gede itu nggak langsung pulang, gue ke rumah Arik. Terus gue ke rumah Arik, gue ketemu nyokapnya. Jadi Arik itu keluarganya tuh IndiHome. Bukan, pecinta alam, gunung. Nah, terus gue ngomong tuh ke si nyokapnya, Tante, TB ketemu kucing lucu loh di gunung. Karena Arik dan keluarga itu melihara kucing banyak banget di rumahnya. Otomatis nyokapnya suka kucing. Gue cerita, Tante, TB nemu kucing loh di Gunung Gede. Terus tantenya bilang gini, kucingnya 3 warna gak TB? Terus gue, hah? Iya 3 warna kata gue. Oh tapi TB nyadar gak sih ngapain kucing ke gunung kan? Emang bisa hidup, kata tantenya. Kata nyokapnya Arik. Terus gue mikir kayak ya juga ya tanya. Terus gue bilang gini, tapi TB ngerekam tan kucingnya. Gue kasih rekamannya. Terus si tantenya ngehubungin saudaranya, omnya Arik. Dia bilang, terus omnya Arik bilang gini, itu tuh penunggu katanya, bukan kucing. Jadi tuh kan gue merinding, gue ngelus kucing gitu. Dan gue waktu itu gak mikir kayak, oh merinding sih gue ngepet. Iya, gue gak mikir kayak di tengah hutan di gunung ada kucing gitu. Lu pikir aja gitu kucing ngapain? Iya maksudnya gak ada research buat dia untuk makan kan? Iya, kucing dari bawah ke atas tuh juga jauh. Effort jauh anjir, itu jauh. Dari situ gue langsung kayak, iya juga ya kucing ngapain. Terus tiba-tiba, ya pokoknya dari situ gue belajar kalau naik gunung itu jangan aneh-aneh, karena lu tau lah gue orangnya gimana. Iya. Bahkan gue yang aneh-aneh pun gue nggak berani pas ke Ciremai aneh-aneh, karena gue udah diwanti-wanti duluan. Bedanya gue nurut, lu enggak. Iya, gue tuh orangnya lebih sebenarnya gue lebih skeptis dari lu, ngerti gak sama hal-hal kayak gitu. Kayak misalnya kalau gue masih kalau ada yang bilang jangan, gue enggak. Kalau nggak ada yang larang gue kayak di explore, gue rebel gue. Kalau ada yang bilang ke gue jangan kayak gini, udah dikasih tahu, udah diwanti-wanti, oke, gue enggak. Itu gue lebih ke
apa ya, ngikutin aja lah. Itu sih tuh yang gue di gunung Parah sih. sumpah itu gue baru denger ceritanya. Gue belum cerita ke lu ya berarti. Belum cerita gue ke lu. Tapi gue juga ada. Apa? Jadi ini baru kejadian kayak bulan kemarin. Enggak bulan kemarin, 3 minggu kemarin pas gue sakit kecelakaan. Jadi gue waktu itu lagi duduk di ruangan ini santai gitu kayak gini sama teman gue, sebut aja namanya Player. Nanti pasti komen dia. Jadi si Player ini dia gini, dia duduk di sini. Di posisi lu. Nah, gue di sini. Cuman bedanya ini kan agak mundur. Masih ada space maju kan ya. Di depan sini. Jadi kalau lo mau tahu nanti mungkin gue fotoin atau gimana. Ruangan gue tuh plong, kotak. Terus ada ruangan sebelah. Yang biasa kita pakai buat podcastan dulu, yang belakangnya hijau itu, green screen. Nah, gue lagi chill kan sama Ale, lagi ngobrol, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa, karena emang gue bukannya sok, tapi emang nggak pusing kalau urusan ghost gitu. Kalau urusan spiritual gitu, karena gue bukan nggak percaya, tapi masih belum bener-bener ngerasain kan. Wajar dong, gue nggak terlalu percaya gitu. Nah, gue lagi duduk duaan, lagi ngobrol santai, nggak ada ngobrolin hantu, nggak ada apa. Gue ingat banget gue habis nonton film The Boys sama Ale itu duaan, lagi nonton film The Boys sama habis ngedengerin lagu. Setelah nonton ngedengerin lagu, setelah itu gue ngobrol sama Ale, nge-chill sambil ngerokok segala macam, ngopi. Gue duduk di sini ngarah ke sebelah sini. Oh, berarti gini ya? Iya, gue ngarah ke yang bisa ngeliat ke ruangan sebelah. Dan Ale itu duduknya ngadap gue, pakai kursi ini ngadap ke gue. Lagi ngobrol, wah anjing. Gue setiap masalahnya gue ceritain itu di ruangan yang sama, tau nggak? Iya. Gila, tempat lu banget, tidur. anjing, tempat gue tidur gitu. Terus gue bilang, gue ngeliat kan, gimana sih kalau mata tuh? Gue ngelihat Ale nih, gue ngelihat ke depan nih, lihat Ale nih. Tapi kan ada sisi yang di samping ini pintu buat keluar, buat ke ruangan sebelah. Ya sebelah lagi buat ke ruangan sebelah lagi. Cuma yang paling kelihatan tuh dari mata gue tuh, walaupun gue ngelihat Ale, tapi gue ngelihat yang sebelahnya, ngelihat ruangan yang sekatnya lah, sekat ke ruangan selanjutnya. Gue ngelihat ke sekat ruangan selanjutnya. Terus gue tuh lagi ngobrol-ngobrol, terus wah anjing, ngepet. Di ruangan sebelah tuh ada bayangan hitam, tapi anjing, merinding gue bangsa. Ada bayangan hitam tapi bukan bayangan. Gue nggak bisa ngejelasinnya itu. Logikanya bayangan itu nempel ke tembok. Iya nggak? Iya. Nempel ke tembok. Sementara bayangan yang gue lihat ini, dia tuh kayak yang 3D gitu, kayak yang nonjol gitu. Posisinya itu tinggi. Nanti gue ilustrasiin deh. Posisinya tinggi. Dan gue di situ langsung diem. Kondisi kayak gini, kamar gue tuh nggak jarang terang. Iya. Kamar gue tuh jarang terang. Kondisinya selalu seperti ini. Cuman di rumah gue nggak pernah ada kejadian aneh-aneh selama ini tuh. Nggak pernah ada gue digangguin atau segala macem. Cuma tiba-tiba malam itu tuh aneh banget. Kondisi lagi kayak gini. Gue ngeliat ke sana, tiba-tiba ada yang nongol. Nongolnya itu nggak nongol, anjing, merinding gue. Nongolnya itu nggak nongol yang nongol terus hilang, enggak. Nongol terus narik, kayak ngintip gitu. Terus di situ kan gue bingung. Gue nggak takut, bingung lah, itu apaan anjing gitu. Gue nggak mikir ke yang aneh-aneh dulu. Ini kan PC gue cahayanya cukup kuat kan. Gue lagi di kursi ini, langsung gue lambain dong tangan gue gini ke arah sana itu. Ke arah sana gue lambain gini. Apakah bakal ada bayangan gitu? Nggak ada. Apakah kursi gue yang halangin? Gue gitu-gituin kursi gue. Nggak ada juga. Di situ gue lagi ngobrol sama Ale, tapi gue tiba-tiba gitu. Otomatis Ale nggak jadi nyebut nama kan? Iya, nggak apa-apa lah. Si Ale. Nah, otomatis si Ale tuh
bilang ke gue, ngeliat ke gue, pertama lihat ke gue, terus dia bilang udah diem gitu. Gue nggak tahu ya si Ale itu sebenarnya dia bisa lihat atau gimana, pokoknya setahu gue tuh dia ada keturunan tapi dia nggak IndiHome gitu, nggak Indigo. Maksudnya bisa ngerasa Cuman tuh, bisa ngerasa, mungkin bisa ngelihat gitu, peka lah orangnya. Kan ada beberapa tipe kan setahu gue, ada yang emang kayak gue nggak peka, terus ada yang peka tapi emang nggak Indigo gitu, setahu gue kayak gitu ya. Si Ale bilang ke gue, udah, mungkin dia punya firasat dulu kalau gue ngelihat yang aneh-aneh. Di situ gue langsung dieman beberapa detik gitu, terus gue langsung ngelanjutin pembicaraan gue. Jadi gitu gitu. Nah, jadi lu kayak gue pun di situ ngedistract. Gue di situ udah agak takut, tapi gue belum merinding, belum apa, cuman udah agak ngedown gue. Terus kasih Ale, gue nggak lama si Ale kayak, gue mau ngecas dulu dong katanya, ngecas ke bawah, dia nyalain lampu. Itu kondisinya masih jam 3:30 atau jam berapa gitu, 3:30 pagi. Udah nyalain lampu, nggak ngebahas itu. Kita tetap ngobrol aja. Gue tahu Ale itu nerangin tuh buat biar suasananya lebih anget kan, nggak sedingin ini gitu, nggak segelap ini. Udah nyala, sudah ngobrol azan subuh, Ale baru berani ngomong. Gue nggak open duluan karena gue pun kayak udahlah gitu. Ale ngomong, lu lihat apa? Waduh anjing itu. Gue langsung, coba kira-kira lu tahu nggak gue lihat apa? Kenapa lihat yang hitam-hitam ya? Wah, kata gue, si anjing bener gitu. Gue pengen dia salah, gue pengen dia nebak terus dia salah. Ngebuktiin kalau lu tuh so tahu gitu, nggak ada kayak gitu tuh. Hitam bener kata gue. Tinggi ya? Iya. Bentuknya oval ya? Gue nggak tahu kenapa itu bentuknya tuh oval gitu. Pokoknya nggak jelas dah bentuknya oval gitu. Bentuknya oval ya? Anjing bener lu, anjing. Udah itu gue merinding, subuh gitu ya, merinding. Wah, gue ngobrol sama Ale, tapi Ale juga nggak tahu itu apa karena kan dia memang nggak Indigo gitu. Cuman dia bisa ngerasa. Dia bilang dia ngerasa, terus dia pun katanya lihat ternyata. Jadi si Ale tuh kondisinya nyerong gini. Si Ale pun lihat katanya. Nah di situ udah langsung gue pun bingung mau ngebahas apa lagi gitu, udah serem gitu. Udah aja ngerokok lagi sambil ngopi segala macam. Udah, kamar gua gitu yang ini tempat tidur gua dipakai setiap hari. Terus gua ngeliat begituan yang umur gua di sini gak pernah ada. Merinding gua ngepet. Teman-teman sih. Serem sih. Mantep. Serem sih. Super serem. Kacau, itu baru lagi kejadian. Lu ada lagi kan? Gua ada satu lagi. Boleh. Ini ke zaman SMA. Jadi gue tuh di SMA, baru ngomong SMA gue udah merinding aja. Gue tuh paling takut cerita ini. Gue pun kalau ngedenger lagi kayak takut. Gue paling takut cerita ini. Gue tuh cerita ke beberapa teman doang, nggak ke semuanya. Jadi ini kayak gue kurang lebih sebenarnya, cuman lu lebih gila. Gue lebih anjing. Ini lebih gila. Jadi gini ceritanya. Gue tuh dulu ikut organisasi sekolah, OSIS, sama lu. Gue. Dia kakak kelas gue dulu. Nah, ketika malam itu kakak kelas gua yang kelas 12, gua gitu kelas 10, dia bilang kayak gini, jangan sampai ke lantai 3 ya katanya. Kalian tahu kan di sekolah ini mitosnya apa? Dan gua belum tahu, gua nanya emang apa, terus dikasih tahu sama siapa ya, sama kelas 11 tuh gua lupa sama siapa, Jody atau siapa, ada si cantik katanya. Si cantik udah ngerti lah. Ada si cantik katanya. Oh cantik. Oh yaudah tuh gue diem kan. Nah pas habis ngomong gitu, masuk dong ke kamar tuh, kamar cowok sama kamar cewek itu sebelahan. Ini kamar cowok, ini kamar cewek. Nah terus waktu itu disuruh sama kelas 12 untuk ke aula bawah. Di aula bawah bakal ada pengarahan dari pembina OSIS. Nah otomatis cowoknya keluar dong. Gue keluar dan gue nggak langsung keluar, yang lain keluar. Gue di kamar dulu tuh, gue mau ngambil entah HP atau apa gitu di tas, gue lupa. Terus gue keluar paling terakhir. Gue jalan, terus ada kakak kelas bilang gini, kalau nggak Kak Alda, Kak Lutfi, entah cewek atau cowok, bilang gini, coba itu ceweknya udah keluar semua belum?
Iya. Ngomong kayak gitu. Anjing gue langsung merinding. Ngomong kayak gitu. Gue kalau cerita merinding sampai sini. Udah keluar atau belum? Nah terus gue otomatis nengok dong ke kamar cewek. Jadi kan ini kamar cowok, ini kamar cewek. Terus gue jalan. Ini kamar cewek ini lewat, ada pintunya kan, kebuka pintunya gara-gara pada keluar. Terus gue nengok ke dalam set, langsung gini nengok di pojok kelas. Jadi kamar itu kelas di pojok, di belakang itu ada jendela. Jendela itu langsung ngarah ke tembok di belakang. Iya. Tiba-tiba ada yang set nongol gini sambil senyum. Dan mukanya tuh hitam, tapi senyumnya kelihatan. Karena gue nyadar gue disenyumin. Iya. Nah disenyumin kan sebelum anjing itu apaan ya kata gue. Itu cewek bukannya, gue bilang. Nah terus, aduh gue merinding banget anjir. Merinding banget ini. Sumpah. Nah terus udah kayak gitu, gue ke aula kan. Posisinya gue ngantuk kan gitu, gue cuci muka dulu, cuci muka, terus gue duduk paling depan. Ini pembina OSIS di depan, gue di depannya banget. Seingat gue di sebelah gue tuh cewek, Indah, seingat gue namanya Indah. Sebelah gue tuh seingat gue namanya Indah. Nah terus pas si pembina OSISnya tuh ngomong, pembina OSIS itu cewek, Bu Iis namanya. Dia ngomong kayak ngejelasin hati-hati bla bla bla, jangan sompral atau apa-apa. Gue di situ dengan posisi agak ngantuk, nunduk ke bawah. Tiba-tiba dari lantai 2, hihihi, apa itu? Gue langsung nengok ke atas, karena gue pikir gue ngantuk dan gue ngelindur. Yes, masuk akal. Tapi yang bikin anjing, si Indah juga nengok ke atas. Dan Bu Iis nengok ke atas sambil istighfar. Berarti bukan gue doang yang ngedenger. Iya benar. Di situ gue kayak, mungkin nggak kakak kelas pas waktu itu? Nggak mungkin. Gak mungkinnya kenapa? Karena semuanya ada di aula bawah. Make sense. Iya gak sih? Iya benar. Semuanya nggak ada yang lu lihat cewek atau nggak ada karena di aula bawah tuh untuk pengarahan. Oh yang waktu pengarahan itu ya? Pengarahan dari pembina OSIS. Ngapain nggak kelas ke atas? Semuanya harus ke bawah. Iya, ngapain nggak kelas ke atas? Nah udah kan, gue langsung kayak, anjir, mana yang namanya LDK tuh pasti ada jurit malamnya kan? Iya. Nah gue di situ udah kayak, ya udahlah, fucked up kata gue. Nah terus besoknya setelah LDK nih kan masuk sekolah tuh. Nah besoknya gue balik lagi. Pas pulang sekolah kan sepi tuh. Gue balik lagi ke kelas yang ditempatin cewek buat tidur. Pas LDK. Yang lu lihat? Yang gue lihat si cantik di situ. Gue lihat kan set. Gue lihat kan set jendela. Terus gue deketin jendelanya. Gue buka jendelanya. Karena gue ngelihatnya tuh bukan di dalam kelas. Kalau di dalam kelas bisa aja itu emang anak OSIS, tapi gue nggak terlalu kenal. Atau mungkin kakak kelas yang pengen ngejailin, mental kan. Tapi itu gue lihatnya di balik jendela, literally nongol gitu, palanya rambutnya panjang, mukanya hitam, gue inget banget hitam, mungkin hitam ada gradasi merah, terus senyum. Nah terus gue buka kan pintunya, anjing gue merinding lagi tuh. Gue buka tuh jendelanya, gue buka set. Jadi di kelas itu ada space gitu. Sekolah kita tuh kelas bawahnya tuh belakangnya tembok. Iya, belakangnya tembok. Ada gang gitu, karena jalan kan itu. Jalan. Ada gang kan. Ada gang, terus gue nengok sini set. Nengok kiri, kanan. Fix gue ngeliat di sini, gue bilang. Dan enggak ada jalan masuk. Kalaupun itu kakak kelas yang bikin wah merinding anjing gue juga. Itu yang bikin gak masuk akalnya di situ. Iya, gak masuk akal di situ. Iya. Ternyata dari situ gue percaya si cantik. Dan kasih tahu. Apa? Kita kacanya tuh nggak bisa loncat karena ada besinya, ada teralis. Iya, ada teralis. Jadi nggak benar-benar nggak mungkin. Anjing gue merinding. Nggak ada teralisnya, nggak bisa mau lewat mana gitu. Lewat situ. Tapi gue nggak tahu itu apa maksudnya. Pas kejadiannya cuma cerita ke beberapa orang sih. Dan terus dari situ tuh gue sebenarnya nelusurin masalah si cantik. Gue nanya-nanya. Ternyata dulu emang katanya di SMA itu sebelum lantai 3 dan lantai 4 dibangun, pernah ada siswi entah bunuh diri, mitosnya entah bunuh diri atau jatuh gitu. Tapi kan
cerita itu di setiap sekolah pasti Iya, ada kan. iya, pasti lu waktu SD juga cerita. Di SD, Iya kan, di SD kayak SMP. sekolah bekas kuburan atau apa. Iya, atau ada yang kasus kayak gitu. Nah, kemarin tuh waktu itu tuh gue cuman kayak penasaran aja gitu. Si cantik itu siapa? Dan kenapa gue penasaran? Karena gue lihat gitu anjir. Iya. Sosoknya gitu. Mungkin kalau lebih make sense-nya penghuni oke, tapi kalau yang kayak bunuh diri sebagai macam, kalau gue menurut gue enggak ya mungkin. Enggak mungkin. Mungkin Kalau itu kayak ada, urban pasti urban udah legend gitu masuk gak sih? Berita koran segala dong, macam. berita, iya kan ini enggak. Oh ya, terus gue lupa lagi. Pas jurit malam, Kak Alda kelas 12, Kak Alda sama kembarannya. Jadi Alda Aldis itu kembar. Bilang kayak gini. Kalau jurit malam, hindari lorong. Iya. Lu inget gak sih dia ngomong gitu? Hindari lorong. Hindari lorong. Jadi kan Iya. setiap kita sekolah banyak koridor ya. Iya, banyak koridor, ada lorong-lorong. Nah, kalau misalnya emang lu harus lewat lorong, cepet-cepet lewatnya, jangan lambat gitu. Hindari lorong. Nah, itu anjing, hindari lorong. Pokoknya setiap lorong tuh kayak merinding rasa-rasanya. Dan sialnya lu lorongnya bukan lorong jalan anjir. Itu lorong yang nggak ada orang jalan. Iya, lorong yang nggak ada orang jalan. Siapa yang jalan ke situ? Iya, makanya anjir. Gue dari situ langsung fuck lah anjir. Gue setiap cerita itu anjing merinding sampai sini, sumpah. Tapi yang lebih serem tuh menurut gue ya, yang lebih serem dari itu juga udah sebelum merinding. Gue sumpah jadi merinding mulu. Yang lebih serem dari cerita itu, cerita LDK yang pas gue udah jadi kelas 12 ya? Kelas 12. Gue kelas 11 berarti ya? Lu kelas 11 dan lu juga yang ngalamin lagi ya. Yang mana ya? Yang ketemu yang merah-merah. Coba ceritain, gue agak lupa deh. Yang lu kira Ale. Yang gue kira Oki. Yang lu kira Oki. Penasaran nggak? Itu lebih serem anjing. Iya, sumpah ya, gue kira. Wah, anjing tuh merinding gue. Demi Allah itu. Kira Oki. Masalahnya itu yang lihat bukan cuma 1-2 orang loh. Ramean, yang lihat ramean, ngelihat jelas, udah mau disamperin. Sementara pokoknya itulah. Jelasan banget anjing, demi Allah. Jadi segitu aja sih. Segitu aja. Sharing tentang paranormal experience. Kalau udah ada teaser kayak tadi, otomatis udah ada harus ada part 2-nya kan. Ya. Cuman kalau kesimpulan dari gue sih, selama ini paranormal experience gue masih ada sebenarnya. Cuma tetap sampai sekarang tuh kayak yang gue ngeliat tuh baru kejadian kemarin, yang 3 bulan kemarin. Jadi kalau untuk disimpulin untuk hantu itu beneran ada dalam artian kita bisa lihat atau direkam, gue masih belum terlalu percaya. Karena yang gue lihat belum jelas. Terus yang pokoknya yang gue alami itu belum terlalu bener-bener nampar gue lah. Gue tuh pengennya, gue sering ngomong kayak gini, mau gue dibilang songong frontal atau apa, gue bodo amat. Gue pengennya literally lihat jelas rame-rame. Baru. Jadi kalau misalnya satu pihak yang ngelihat, siapa tuh kayak halusinasi kan? Iya, bisa jadi ngarang atau segala macam. Mungkin ada yang bilang video ini juga kita cerita ngarang. Nah, gue tuh pengennya lihat rame-rame jelas gitu. Itu salah satunya. Iya. Kayak gue bilang itu lebih menarik. Yang Oki. Udah, ada lagi? Nggak ada sih. Jadi mungkin setiap paranormal experience kita bakal nge-share 4 cerita. Dan mungkin nanti dari penonton ya, dari yang nonton channel kita atau mungkin dari teman-teman kita, ada paranormal experience juga, lu bisa sharing ke kita. Iya. Nanti kita ceritain. Oke, mungkin segitu aja konten dari paranormal experience episode pertama. Video ini bakal diupload setiap minggu di hari Jumat atau hari Kamis. So stay tune aja buat lu yang suka sama horor dari sisi channel ini. Nyalain notifikasinya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kasih pendapat kalian tentang video kali ini, apakah serem ataukah menghibur atau apa, atau lu mau sharing juga boleh langsung di kolom komentar. Kalau enggak bisa lewat Discord-nya Astrologi. Ada di linknya ada di bawah description. Setelah kalian ngedengar paranormal experience yang kita ceritain, ditambah lagi dengan kalian yang sudah mengundang mereka secara tidak sengaja ataupun dan secara sengaja di awal video yang udah kita sebutin. Enjoy.